teman-teman, kembali lagi di segmen Pintar Mandarin bersama Catherine Cijen. Buat di video kali ini, Loshe pengen ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman semuanya mengenai seberapa pentingnya sih sertifikat HSK kalau misalnya kita pengen apply beasiswa ke luar negeri untuk kuliah, terutama ke China nih teman-teman. Kemudian dokumen apa aja yang bakal mendukung proses apply-nya juga. Jadi buat teman-teman supaya tahu info lengkapnya, jangan lupa nonton sampai akhir video ya. Yang pertama, Loshe bakal bahas dulu teman-teman mengenai jenis-jenis beasiswa. Jadi kalau misalnya kita pengen apply S1 beasiswa kuliah ke China, ada beberapa pilihan beasiswa. Yang pertama adalah bisa dari beasiswa kampus. Teman-teman silakan visit aja website kampus masing-masing yang teman-teman pengen tuju. Atau teman-teman juga bisa apply ke Chinese Government Scholarship atau CGS. Jadi ini adalah beasiswa dari pemerintah China buat kita, para pelajar dari Asia, dari Indonesia. Juga ada beasiswa yang kita apply-nya pakai agen teman-teman. Nah, dari agen ini sebenarnya itu ada plus minusnya. CGS juga tentunya ada plus minusnya. Nanti Loshe bakal sampaikan mengenai dua poin ini, jadi pastikan teman-teman nonton sampai akhir ya. Nah, jadi untuk yang dari beasiswa CGS dulu, yang pertama Loshe pengen bahas adalah sertifikat HSK ini merupakan dokumen yang mandatory atau bersifat wajib pas teman-teman pengen apply beasiswa ini. Jadi pasti teman-teman udah tahu kalau misalnya bagi kalian yang sudah baca-baca informasi mengenai CGS. Ada beberapa ketentuan ujian HSK yang pengen Loshe sampaikan ke teman-teman dulu. Yang pertama adalah seiring bertambahnya tahun, pasti ketentuan ujiannya itu dan juga tingkat kesulitannya akan semakin sulit teman-teman. Kita ambil contoh aja, misalnya yang di ujian HSK yang di awal tahun 2021 ini, yang di bulan Maret, April, sama Juni, dibandingkan dengan yang akan datang di September, Oktober, sama Desember 2021 itu ternyata berbeda sekali. Kalau di awal tahun ini, dia masih kasih kalian untuk ikut ujian HSK itu secara normal aja, secara umum aja gitu. Mau ikut ujian HSK ya HSK aja, tidak perlu dibarengin sama HSKK. Dan biayanya pun masih biaya normal. Tapi sekarang, kalau misalnya kita pengen apply yang ujian HSK di bulan September, Oktober, dan juga Desember itu, maka teman-teman wajib ikutnya sama HSKK. Nah, dan ini sudah merupakan sistem ya teman-teman dari Chinese Test. Jadi teman-teman pengen daftar dimanapun harus mengikuti HSK dan juga HSKK. Udah gitu biayanya juga ada peningkatan, dan tentunya kesulitannya akan semakin bertambah teman-teman. Jadi saran Loshe buat kalian adalah kalau misalnya pengen ngambil tes HSK, jangan ditunda-tunda ya teman-teman. Secepat mungkin kita bisa ngambil, dan secepat mungkin itu kita bisa merasakan kemudahannya, ibaratnya gitulah. Karena semakin lama kan tingkat kesulitan HSK itu akan semakin sulit. Apalagi sekarang HSK itu require kalian supaya bisa ikut HSK dan juga HSKK. Supaya bisa kelihatan, kalian gak cuma bisa writing aja, writing itu berarti di HSK, kalian juga bisa speaking. Speaking itu ada di HSKK teman-teman. Jadi udah paket komplit gitu. Apalagi sekarang itu sertifikat ujiannya akan digabung jadi satu lembar gitu ya teman-teman. Jadi langsung sertifikat HSK sama HSKK itu digabung, supaya nanti ini bisa jadi kayak sebagai bahan pertimbangan gitu. Nah, ini akan sebagai jadi bahan pertimbangan kalian kalau misalnya nanti pengen apply beasiswa kuliah ke China. Nah, meskipun yang dibutuhkan cuma HSK aja, tapi HSKK ini akan sebagai bahan pertimbangan. Jadi teman-teman, jangan sampai misalnya kalian cuma butuh HSK-nya aja, tapi HSKK-nya kayak di-abandon atau kayak nggak dipeduliin. Nggak boleh gitu ya teman-teman, karena nanti proses apply beasiswa dari 2022 sampai ke depannya kemungkinan akan ngeliat dari nilai HSKK kalian gitu. Secara nggak langsung pasti akan mempengaruhi proses dari apply beasiswa kamu. Hati-hati ya teman-teman. Oleh karena itu, Loshe juga ada buka untuk kelas pelatihan HSK sekaligus sama HSKK ya teman-teman. Jadi pas kalian sudah melunasi biaya dari kelas HSK-nya itu, maka otomatis kita akan bahas juga mengenai gimana cara mengerjakan HSKK-nya teman-teman. Nah, jadi memang karena sekarang tuh udah sistem ya, ikut HSK dan juga HSKK, jadi mau nggak mau kita harus bisa dua-duanya gitu ya teman-teman ya. Nah, dan juga untuk info dari kelas pelatihannya sendiri, Loshe open untuk HSK level 1-5. Buat teman-teman nanti yang pengen nanya-nanya seputar info kelas pelatihannya, tata cara kelasnya seperti apa, terus biayanya berapa, pertemuannya seperti apa, kemudian nanti paket apa saja yang termasuk ke dalam biayanya, teman-teman silakan langsung kontak aja ke Instagram Loshe ataupun WhatsApp Loshe di sini ya.
Kalau menurut Loshe pribadi, kalau kita pengen apply beasiswa CGS itu agak sulit tembus sih teman-teman. Karena yang pertama adalah peserta dari seluruh Indonesia itu banyak banget. Jadi nggak cuma dari satu wilayah aja ya. Nggak cuma dari Jakarta aja, nggak cuma dari Medan aja, nggak cuma dari Semarang aja. Jadi banyak banget dari seluruh Indonesia bisa ikut apply di satu website CGS gitu. Nah dan juga untuk beasiswa CGS ini punya yang namanya deadline ya teman-teman. Jadi jangan sampai misalnya udah tutup pendaftarannya kalian baru mau daftar. Nanti kalian mesti nunggu tahun depan lagi untuk bisa apply teman-teman. Nah setahu Loshe untuk beasiswa CGS ini biasanya untuk beberapa kampus ada yang udah mulai buka pendaftaran itu di November, Desember itu udah buka. Tapi biasanya normalnya itu semua universitas buka semua program beasiswa itu di Januari ya teman-teman, jadi di awal tahun. Dan yang namanya beasiswa pasti ada yang namanya kuota peserta teman-teman. Jadi nggak semua dari kita yang apply beasiswa CGS itu bisa mendapatkan beasiswa ini. Yang pertama adalah kalau misalnya kita dalam proses apply beasiswa CGS ini, biasanya di dekat Maret gitu, itu sudah tutup pendaftarannya. Jadi teman-teman wajib cepat ya. Misalnya kalau sudah buka pendaftarannya di Januari, kita mulai urus data-datanya itu untuk bisa di-apply ke website itu paling nggak maksimal Maret lah. Nah, paling nggak sekitar semingguan sebelum deadline. Jadi jangan H-1 gitu ya teman-teman. Karena biasa H-1 itu sistem memang agak error. Karena waktu itu kan Loshe pernah ikut apply CGS juga. Jadi Loshe juga merasakan mengenai hal ini. Dan juga Loshe bisa bagikan pengalaman ini ke kalian karena Loshe ada experience sendiri gitu ya teman-teman. Memang sih kalau misalnya dari beasiswa CGS itu kan kita langsung apply-nya ke website ya teman-teman. Jadi kita upload dokumen sendiri gitu. Nah dan juga upload dokumen ini teman-teman juga harus perhatikan ya. Nggak boleh burem-burem. Jadi harus kita pakai metode scan gitu supaya bisa kelihatan dengan jelas dokumen yang kita fotokan. Kemudian jangan ada dokumen yang dipalsukan ya teman-teman, karena biasanya kalau misalnya sekiranya ada yang dipalsukan gitu, nanti bakal ketahuan antara di proses dari pas univnya itu interview kita, atau misalnya nanti pas lagi proses penerimaan jadi kayak kurang lancar gitu teman-teman. Jadi jangan ada data-data kita yang dipalsukan pas kita lagi proses apply beasiswanya ini teman-teman. Sertifikat ujian HSK menjadi salah satu dokumen yang terpenting kalau misalnya teman-teman pengen apply beasiswa CGS ataupun beasiswa yang menggunakan agen untuk dalam proses apply-nya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu kalau misalnya program S1 untuk kuliah di China itu ada dua metode pengajaran bahasa. Yang pertama adalah dengan Chinese Talk atau diajarkan jurusan kita dalam bahasa Mandarin. Ada juga yang kedua adalah yang English Talk, jadi dalam bahasa Inggris gitu. Tapi biasanya kalau yang English Talk ini teman-teman tidak daftarnya melalui CGS, tapi teman-teman bisa daftarnya melalui agen. Cuma tentunya ada minusnya juga. Yang pertama adalah tentu biayanya itu lebih mahal teman-teman. Kemudian yang kedua adalah dari beasiswanya itu kita biasanya itu sulit banget untuk mendapatkan beasiswa full dari English Talk ini. Biasanya itu antara parsial atau benar-benar berbayar gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman akan diminta untuk mengikuti foundation dulu gitu, sekitar beberapa bulan atau minimal setahun. Habis itu teman-teman akan diminta untuk mengikuti tes HSK dengan level minimal misalnya HSK 4 atau HSK 5. Kemudian sertifikat ini kalian harus kumpulkan ke pihak kampus supaya bisa direview, supaya kalian bisa langsung masuk ke misalnya tahun kedua gitu, langsung belajar mengenai jurusan yang pengen kalian ambil dari awal. Sedangkan kalau yang untuk Chinese Talk-nya teman-teman, kalian bisa daftarnya itu melalui agen, bisa juga melalui CGS. Nah, CGS ini cuma ada satu program ya teman-teman, yaitu yang Chinese Talk aja. Jadi untuk jurusan kita akan diajarkan dalam bahasa Mandarin gitu. Tapi untuk proses apply-nya, teman-teman bisa pakai dua dokumen. Yang pertama itu bisa dari sertifikat HSK, bisa juga dari sertifikat IELTS teman-teman. Jadi kalian bisa pilih salah satu aja. Tapi kalau misalnya bisa, kalian langsung ngambilnya ke HSK aja. Dan semakin tinggi juga level HSK yang kita ambil dengan nilai yang lebih tinggi juga, maka peluang kalian bisa diterima di universitas yang teman-teman lagi apply itu akan lebih tinggi teman-teman. Nah, karena persaingannya ini cukup ketat, jadi teman-teman harus mengambil memang tingkat yang HSK yang teman-teman bisa itu harus sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi jangan sampai misalnya kita cuma bisa di HSK 3 misalnya, tapi kita udah ngambil sampai HSK 5. Jangan terlalu dipaksakan ya teman-teman. Ambil aja sesuai dengan yang level kita. Karena nanti pas lagi proses interview atau penerimaan akan kelihatan banget kemampuan kita itu sebenarnya ada di HSK berapa. Jadi jangan sampai ada data yang dipalsukan ya teman-teman. Sebenarnya kalau soal agen ya teman-teman, balik lagi sama kebutuhan kita masing-masing.
Nah, ada beberapa jenis orang yang pas apply itu mereka ada mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Jadi Loesje kasih tahu aja ke teman-teman sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama adalah kalau kita pengen fix bisa dapat beasiswanya, bisa kuliah juga di tahun tersebut, bisa langsung dapat jurusannya dan bisa langsung masuk ke universitas yang kita pengen tuju, maka pilihan pakai agen itu merupakan pilihan yang bagus teman-teman. Tapi ada juga buat peserta itu yang lebih demennya adalah apply-nya ke CGS dulu. Nanti untuk mengenai dari keputusan CGS itu bakal menerima dia atau tidak, itu dipikirinnya belakangan. Jadi kalau misalnya diterima, maka dia bisa langsung kuliah di tahun tersebut. Tapi kalau misalnya tidak, dia bisa ngambilnya itu tahun depan. Jadi bisa apply ulang atau misalnya pengen apply-nya nanti pakai agent di tahun depan. Cuma kan memang ini kalau misalnya pakai CGS itu bisa dibilang kayak kurang pasti gitu dapat beasiswanya. Jadi buat teman-teman, biasanya kalau dari agent sendiri menurut Loesje, mereka bisa kasih kepastian buat kita. Jadi kita bisa langsung dapat beasiswanya, tapi tentunya ada harga yang teman-teman harus bayar dulu gitu. Jadi memang biayanya agak mahal biasanya kalau pakai agent dibandingkan kita apply-nya langsung CGS teman-teman. Nah, mungkin ini jadi salah satu poin yang dari tadi paling ditunggu-tunggu mengenai plus minusnya dari apply beasiswa CGS dan juga agent. Yang pertama adalah Loesje bakal bahas dulu mengenai dari CGS. Nah, plusnya adalah coverage-nya itu menurut Loesje lebih tinggi sih teman-teman, lebih banyak gitu. Nah, selain dia ada coverage kita untuk uang kuliahnya jadi free gitu, dia juga ada kasih kita allowance money per bulannya itu untuk kayak uang jajan sebesar 2.500 renminbi gitu. Jadi sekitar 5 jutaan lah kalau misalnya kita kalkulasikan ke rupiah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen apply CGS, ini salah satu poin plusnya gitu. Jadi coverage-nya itu nggak cuma kita kuliahnya gratis, tapi juga ada dapat allowance per bulan. Tapi teman-teman, ini harus di take note ya, bahwa selama kita masih kuliahnya itu di Indo, secara online seperti ini, kita tidak akan mendapatkan allowance ini. Jadi nanti allowance ini bisa kita dapatkan pas teman-teman sudah enter China. Jadi benar-benar saat kalian sudah ada di China, baru bisa dikasih allowance ini. Selama kita kuliah online, nggak dapat ya teman-teman. Selain dari sisi plusnya, tentunya juga ada dari sisi minusnya yang harus kita perhatikan kalau kita pengen apply beasiswa CGS, supaya nanti di belakang kita tidak akan merasa hohwe atau menyesal ya teman-teman. Yang pertama adalah pihak CGS ini tidak memberikan kita kepastian apakah kita akan mendapatkan beasiswanya atau tidak. Karena kan kita apply-nya secara mandiri ya teman-teman ya, langsung ke website gitu, jadi bukan secara ke agent. Jadi tidak ada yang menjamin kita bisa mendapatkan beasiswanya. Apalagi balik lagi ada kuota pesertanya, kemudian juga ada proses seleksi. Jadi antar peserta itu mereka akan melihat apakah kamu qualified atau enggak sih untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, jadi itu adalah poin minusnya teman-teman. Kemudian kalau misalnya nanti teman-teman sudah masuk ke dalam proses seleksi universitas yang lebih deep, yang lebih dalam, maka nanti teman-teman akan langsung dapat email yang menyatakan kalau misalnya teman-teman akan disuruh ikut yang namanya proses interview. Biasanya kalau misalnya teman-teman apply CGS itu kan ada yang diminta untuk masukin email. Nanti dari email ini teman-teman harus sering cek ya pas lagi proses apply CGS, karena biasanya universitas akan kirimin info-info seputar perkuliahan lewat sini. Misalnya pas dokumen kamu sedang diperiksa, atau misalnya nanti proses interviewnya, atau misalnya nanti kamu sudah diterima, maka akan ada infonya melalui dari email ini teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak diterima, maka pihak CGS ini tidak akan mengirimkan info apapun ke email kita. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti begitu kalian udah ngelihat misalnya teman-teman kalian sudah diterima dan kalian misalnya tidak dapat info apa-apa, berarti kemungkinan besar tidak diterima teman-teman. Jadi ini adalah salah satu poin negatifnya juga yang harus teman-teman tahu dari beasiswa CGS, supaya kita bisa tahu dulu gitu, sekiranya kita diterima atau enggak sih gitu. Jadi kalau diterima biasanya ada info dulu, tapi kalau misalnya tidak diterima, pihak CGS, pihak univ ini nggak akan mengirimkan info apapun ke email kita. Jadi itu adalah ciri-cirinya ya teman-teman yang harus kita tahu dulu sebelum apply CGS. Kemudian kita bakal bahas mengenai plus minusnya kalau kita pengen apply beasiswa pakai agent. Yang pertama adalah dari sisi plusnya dulu teman-teman. Proses apply dari agent itu nggak ribet teman-teman. Kita tinggal submit dokumen aja yang diminta, kayak misalnya ada study plan, ada misalnya translate ijazah, kemudian ada legalisir dokumen segala macamnya, kemudian misalnya ada sertifikat HSK. Jadi semuanya kita tinggal compile, terus kita tinggal serahkan aja ke agent supaya dia bisa mengurus semuanya gitu teman-teman. Nah, kemudian enaknya adalah dia juga bisa memberikan kita kepastian untuk kita bisa kuliah di tahun tersebut
bisa langsung dapat beasiswanya, bisa juga langsung masuk ke univ tersebut, langsung ngambil program jurusannya, kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya dari sisi minusnya adalah teman-teman, agent itu secara jujur Laoshi ngomong ya, banyak penipuan. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati kalau misalnya pengen milih agent, jangan asal caplok. Misalnya kalian langsung ngambil agent sembarangan di IG, jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Karena takutnya kalau misalnya kalian sudah bayar nanti takutnya uangnya dibawa pergi atau segala macamnya. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati banget. Nah, kemudian dari sisi minusnya sendiri adalah agent itu memang menawarkan kemudahan banyak buat kita, tapi fee-nya itu mahal. Jadi apply-nya itu memang dia biayanya itu minimal adalah 10 juta. Bisa di 20 juta juga, bisa juga lebih dari 50 juta. Jadi teman-teman ini akan disesuaikan sama ranking universitas yang teman-teman pengen ambil. Biasanya kalau di kota-kota besar kayak di Shanghai, kayak di Guangzhou, nah biasanya proses apply-nya itu akan semakin tinggi gitu, fee-nya akan semakin mahal. Karena kan termasuk di kota besar dan juga tingkat persaingannya itu lebih tinggi gitu ya teman-teman. Jadi ini akan mempengaruhi proses dari apply kamu kalau misalnya pakai agent gitu. Itu adalah proses dari plus dan juga minusnya. Jadi supaya teman-teman bisa melihat kira-kira kalian lebih cocok pakai yang mana ya. Nah, kalau misalnya dari Laoshi pribadi, Laoshi secara jujur akan menyampaikan proses apply kuliah Laoshi ke kalian. Jadi untuk tahun ini kan Laoshi tuh dari tahun kemarin tuh gap year ya, dari 2020 sampai 2021. Nah, untuk 2021 ke 2022 ini Laoshi sudah apply lagi untuk beasiswa ke Universitas China menggunakan dua metode. Yang pertama tentunya adalah dari apply CGS. Nah, dan juga satu lagi adalah Laoshi ada pakai agent juga. Jadi sebagai kayak jaga-jaga gitu, kalau misalnya nanti CGS yang nggak diterima, nah pasti nanti dari agent ini akan memberikan informasi seputar perkuliahan juga, gitu teman-teman. Jadi supaya kalian ini ada persiapan gitu. Kalau misalnya kalian cuma apply CGS aja dan amit-amit misalnya nggak keterima, nanti kalian mesti terpaksa gap year, jadi nunggu tahun depan gitu. Tahun depannya nanti kalian bisa apply CGS lagi, atau misalnya kalian pengen apply pakai agent juga bisa. Sebenarnya kalau dari tips memilih universitas dan juga jurusannya itu akan kembali lagi sama pilihan teman-teman masing-masing. Tapi di sini Laoshi selalu pegang dua prinsip yang bakal Laoshi kasih tahu juga ke teman-teman sebagai bahan pertimbangan ya. Nah, yang pertama adalah jenis peserta yang kalau misalnya pengen apply beasiswa itu, dia akan mencari top universities di China. Dan ini adalah list untuk yang top universities di China tahun 2021. Dan seiring bertambahnya tahun, pasti untuk rankingnya itu akan berubah ya teman-teman. Tapi yang benar-benar harus kita lihat adalah belum tentu jurusan yang pengen kita ambil di top universities itu merupakan jurusan yang top juga di univ tersebut. Bisa aja teman-teman kalau misalnya kalian pengen ngambil, misalnya Laoshi kasih contoh jurusan IT nih, misalnya kalian pengen apply di Universitas X gitu. Nah, belum tentu jurusan IT ini merupakan jurusan yang terbaik di Universitas X itu, meskipun dia top university atau universitas yang nomor 1 di China, misalnya gitu teman-teman. Jadi ini harus dilihat lagi sama teman-teman, misalnya kalian pengen apply-nya, kalau pengen lebih congshi yang ke IT-nya, yang pengen ngambil IT-nya itu jurusan terbaik di China, maka teman-teman harus research ulang lagi, kira-kira di univ mana aja sih yang IT-nya itu merupakan jurusan terbaik gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dari Laoshi pribadi, ini ada dua konsep dan dua prinsip yang dari dulu Laoshi selalu pegang gitu. Tapi kalau misalnya dari Laoshi pribadi, untuk memilih universitas saat ini, itu dari kedua sisi ini. Jadi yang pertama adalah dia masuk top universities, jadi dia masih merupakan top 20 lah di China. Kemudian jurusannya itu juga merupakan jurusan yang terbaik yang ada di China saat ini. Oke teman-teman, jadi itu adalah info seputar gimana cara teman-teman apply beasiswa kuliah di China. Kemudian dari beasiswanya itu ada apa aja, seberapa penting sertifikat HSK itu sebagai dokumen apply beasiswa ini. Kemudian juga ada tips and tricks untuk memilih jurusan dan juga universitas yang ada di China. Dan semoga informasinya semuanya bisa bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk like video ini, komen juga di bawah kalau misalnya sekiranya teman-teman punya pertanyaan terkait dari cara apply CGS, atau misalnya sekiranya ada yang teman-teman pengen tanyakan ke Laoshi. Jangan lupa juga ya untuk subscribe ke channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman kalau misalnya Laoshi ada upload info mengenai dari beasiswa CGS, atau misalnya kedepannya ada info seputar beasiswa ataupun HSK, teman-teman gak akan ketinggalan notifnya ya.
Dan teman-teman juga boleh share video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang-orang di luar sana yang bisa tahu mengenai beasiswa CGS ini. Kemudian perbedaannya dengan apply menggunakan agent dan juga sertifikat HSK itu penting banget untuk bisa apply beasiswa ke China ini teman-teman. Dan 谢谢同学们yang sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. 再见!